datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Marhaban ya syahra Ramadan ya syahra Sia. 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 Selamat datang Ramadan, bulan penuh ampunan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh ganjaran. Mari kita menyambut dengan hati gembira. Mari kita menyambut dengan hati bahagia. Wid, paling enak memang ini tunggu-tunggu waktu puasa ini lihat-lihat ini sosmed, Instagram, lucu-lucu juga orang ini. Tapi kadang jadi cobaan juga Ria. Iya cobaan juga. Cuman kalau dapat konten-konten yang lucu kan bisa menghibur sekali dan. Betul. Jadi waktu kayak teta rasa somba buka tuh. Somba puasa, somba buka. Kita masih ada 1 jam lagi tuh somba buka ini. Mana? Kenapa kos ini sepi sekali ya? Kos-kosannya kita memang kos-kosan elit seperti itu, Wid. Oke, mahal ya. Ikut kayak tidak tahu saja, kita ini kan termasuk senior di kos-kosan ini. Dorang-dorang yang lain itu memang masih kurung-kurung di kamar. Barangkali apa kayak kasih bersih ini. Memang cuma kita anu-anu di sini nih. Tapi kayaknya harus ditatar ini anak-anak kos yang lain ini Ria. Penataran. Tapi biasanya sekali. jam-jam begini, ini Agung ini so muncul ini. Dia barangkali siap-siapkan apa itu di meja situ. Teti mandi ya? Tetu, apa semua kan Jalan dipes-peskan kote. sekali tuh tetu itu. Tumben dia belum ada ini. Tidak tahu di mana dia ini. Hah? Aduh lu barangkali. Assalamualaikum. Ada. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ini Wid, orang yang dibilang panjang umur ini. Baru datang. Sedikit so datang dia. Sumpuran aku ini. Kenapa mukamu kusut kayak tadi setrika? Sabar, 1 jam lagi kita berbuka, sabar. 3 Kenapa? tempat saya cari jalan kota dengan tetu, habis semua. Jadi kau maksudnya kau ini mengeluh? Mengeluh. Tapi kenapa kau mengeluh senyum? Memang dia Langsung hindar ya. Hobinya memang itu senyum kasihan. Kesana kemari, bocor lagi ban. Kayak Astagfirullah. semua buka saya rasa. Belum, masih 1 jam. Astagfirullah. Kopi kamarnya di atas lantai 3 itu kau suka kasih bersih-bersih juga? Itu juga bocor terus itu, bocor lagi. Sabar. Itu sudah gunanya puasa, Iya. menahan sabar. So itu sudah Banyak namanya. sekali uji Heran ya. juga. Tapi memang di puasa itu kita harus betul-betul diuji sekali kesabaran gitu deh. Kayaknya tidak kena soyanya memang hari ini. Karena soalnya saya dia. Jadi kayaknya kita tidak makan tetu sebentar. Apa dimakan Tidak dan? ada, habis. Masa lele crispy lagi kita makan? Jadi kau ini maksudnya dengan segampang itu kau Menyerah. untuk mencari sesuatu yang Ya, jadi- bisa dimakan-makan. Anu dia nih Arya, lelaki lemah. Lagi lemah. Tapi ngomongin sabar tadi, masih tidak sabar kok ini tadi. Tidak sabar saya. Agak-agak emosi. Emosi. Sabar Dan. Sabar. Siap. Kita sapa dulu pemirsa di rumah Oh ini. iya betul. So aku ngomong-ngomong tentang makanan, jalan kote, tetu apa semua belum disapa pemirsa di rumah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kita ketemu lagi di Indahnya Ramadan. Indahnya Ramadan. Memang Ramadan itu indah sekali. Indah. Indah sekali. Ini sudah masuk di episode berapa? Episode ke-10 kita ini. Hari ke-10. Hari ke-10 Ramadan sekarang kita ini. Iya. Hari ke-10 Ramadan. Baru 10 hari sama marah terus nih. Iya, kok baru 10 hari kok puasa sudah. Itulah indahnya Ramadan kayaknya. Maksudnya? Maksudnya kita punya kesabaran, kita punya Iya. kekuatan iman diuji semua di Ramadan. Oh, ini. diuji Betul. semua. Kayaknya kami janjian ini.
dia ini jangan-jangan dia ini peramal mungkin, ini bisa membaca ilmunya. sesuatu. Kok ini semakin masuk ke hari ke-10 semakin bisa membaca orang pikiran ya? Itu karena itu apa? Berkah. Tafakur Oh, kayak. berkah Masya Ramadan, Pak. Allah, subhanallah. Tapi kita sapa dulu pemirsa tadi. Kita sudah menyapa tapi temanya kita untuk hari ini belum kita kasih tahu. Betul. Ini kan kebetulan ini si siapa? Agung. Agung ini penghuni kamar lantai 3 di kos-kosan Iya, ini. Yang bocor-bocor itu. Agak-agak susah dia memanage yang namanya sabar Betul itu itu, ya. Pak. Kenapa itu? Nah, itu sebenarnya keutamaan sabar itu perlu sekali kita tahu di bulan Ramadan ini. Nah, keutamaan sabar inilah yang akan kita angkat di hari ke-10 ini. Iya, Kayak iya, gitu. Kebetulan saya sudah janji, kalau lihat dulu barangkali di teras itu. Lihat dulu Agung, di teras itu. Barangkali sudah datang Pak Ustadz Faisal Mana itu. Coba Ustadz lihat tadi? dulu. Jangan coba duduk situ, berdiri dulu sedikit. Coba saya lihat Mereka dulu, sudah guys. datang, Saya Stop. cari dulu. Iya. Ya, masih ada di luar. Oh, itu sudah datang. Sudah ada. Ternyata. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Faisal. Ustaz. Silakan. Sehat semua. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Cuma agak kurang sabar tadi. Tidak Ustaz, hobinya memang marah-marah. Duduk dulu Tapi Ustadz. yang penting sehat tetap semangat ya. Yang penting sehat tetap harus itu, semangat. Ustadz. Jadi Ustadz Faisal ini saya kasih tahu, Ustadz Ah. Faisal ini sudah lama sekali jadi ustadzku. Masya Allah. Kamu baru tahu ya? Baru. Selama kita 1 tahun sama-sama di kos-kosan ini, baru kamu tahu kalau saya punya ustadz. Ustadz ini yang mengajarkan saya tentang kesabaran. Makanya saya sabar sekali menghadapi kalian ini. Masya Allah. Oh, dia di Jadi kamar Ustadz, terus, Ustaz. Iya. Di kamar Ustadz. terus dia? Oh iya marah terus. Sampai adik-adik di kos-kosan ini, dorang ini memang kadang agak-agak susah memanage yang namanya sabar itu. Padahal keutamaan sabar itu sangat perlu kita kejar dan dapatkan itu pada saat kita di bulan Ramadan ini. Betul, Ya. Ustadz ya? Jadi Ramadan itu pada intinya adalah melatih kita untuk bersabar. Ah, Jadi kalau Ramadan dilewati, kemudian hasilnya tidak memiliki kesabaran, iya. berarti dia tidak lolos selama bulan Ramadan. Nah, arti sabar saja kan artinya menahan. Sabar, menahan. Nah, jadi menahan itu bukan hanya menahan Lapar Ustaz. lapar, bukan hanya menahan karena dorongan ingin sesuatu, tetapi melakukan hal-hal yang dilarang itu juga termasuk harus sabar. Misalnya tadi karena kelelahan, karena saking lelahnya mau berbuka, nah, itu kan butuh kesabaran. Iya. Nah, sabar ini pondasinya adalah iman. Sabar ini pondasinya adalah iman. Iya, jadi sabar itu muncul dalam diri kita kalau dalam diri kita ini sudah tertanam iman. Makanya orang yang dipanggil berpuasa itu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Betul. Jadi pondasinya itu di iman. Nah, jadi tadi masalahnya apa ini? Nah, hanya gara-gara dia antri banyak, orang beli takjil biasa Ustadz. Kan kita pasti baku antri juga itu kalau beli takjil itu. Tidak sabar ini anak memang. Kok bikin Setiap hari saja. memang dia begini sebenarnya modelnya. Cuma harusnya di bulan puasa ini dia harus bisa memanage itu ya. Iya. Dan dia harus lebih mengontrol itu emosinya dan bisa lebih sabar. Tapi Ustadz tunggu dulu. Yang namanya sabar ini kan sebenarnya keutamaan sabar ini bukan hanya di bulan puasa. Sebenarnya di hari-hari seperti biasa pun juga kita itu harus dilatih untuk sabar begitu kan. Jadi sabar itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Iya. di situ dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan pahala itu bighairi hisab, tanpa batas. Kalau sholat kan ada pahalanya. Iya. Misalnya sholat sendiri dibandingkan dengan sholat Berjamaah. jamaah itu 27 derajat perbedaannya. Kalau orang bersedekah, pahalanya dilipat ganda menjadi 10 bahkan 700 kali kalau bersedekah. Iya. Tapi kalau sabar itu bighairi hisab. Tidak ada yang tahu berapa jumlah balasan pahala diberikan orang yang bersabar. Masya Itulah Allah. salah satu keutamaan orang bersabar. Sampai sebegitu besarnya begitu ya. Iya, jadi yang bisa kita kalau dapatkan. amalan yang lain kan ada disebutkan jumlah pahalanya. Baca Al-Quran, satu huruf pahalanya itu 10 kebaikan. Betul. Kalau di bulan Ramadan itu 50 kebaikan disebutkan. Tapi kalau bersabar
Bigairi hisab tidak ada disebutkan berapa jumlahnya, tetapi dikatakan bigairi hisab tanpa batas. Masya Allah. Nah, itu luar biasanya kalau bersabar. Salah satu yang bisa kita dapatkan itu Ya, keuntungan ketika keutamaannya. kita itu bersabar Bersabar. gitu ya, pahalanya yang bisa didapat. Jadi memang betul-betul ini tidak bisa tertebak itu luasnya pahala yang bisa kita dapat kalau kita memang bisa Ya. sabar ya. Jadi Allah saja yang tahu berapa jumlah balasan orang-orang yang bersabar. Nah, orang berpuasa pun demikian. Karena apa? Karena orang berpuasa pasti dia bersabar, menahan dari rasa lapar. Nah, rasa lapar itu adalah salah satu ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kepada kalian rasa takut dan rasa lapar. Nah, bulan Ramadan ini kita dilatih untuk lapar, dan itulah butuh kesabaran. Padahal kalau kita mau makan kan tidak dilihat. Tidak dilihat, bisa saya sembunyi-sembunyi. Ah. Agung, biasa kalau saya dapat Biasa itu di kayak kulkas. Tidak, Bapak kau itu. Iya. isi air untuk air es. jam-jam berapa itu, Wit? Jam-jam setengah 3 menit. Jam-jam Bapak, kau itu jam kritisnya setengah Bang 3. Agung ini. Nah, Ustaz ini nih, Ustaz. Ya. Saya ini kan kadang susah mengontrol sabar. Kadang emosi juga masih kurang memanage itu. Bagaimana latihan apa atau kiat-kiat apa yang harus selalu kita lakukan supaya sabar itu bisa terbentuk sampai bisa kita tahu bagaimana arti sabar itu sesungguhnya. Ini Agung ini sebenarnya bukan orang yang labil, tapi masih kurang stabil ini. Umurnya saja ini sebenarnya sudah bisa dikatakan berapa, dewasa. Sudah dewasa tapi masih stabil dia. Wit. Iya. Kok stabil masih Labil, tidak stabil. iya. Labil dia, labil. Apalagi masih muda kan? Iya. Banyak Makanya, cewek. Itu, Ustaz. Apa Sudah tua nih, kira-kira? Jangan bilang-bilang umur. Karena masa muda itu ujiannya lebih berat. Oh begitu, Ustaz. Iya, sehingga kesabaran juga dibutuhkan sangat tinggi. Kenapa? Salah satu orang yang dinaungi di akhirat di padang mahsyar nanti adalah anak muda yang soleh. Anak muda yang soleh. Bukan disebut orang tua yang soleh. Anak muda yang Anak salah. muda yang soleh. Kenapa? Karena ujian yang mereka hadapi butuh kesabaran yang lebih besar. Gitu. Jadi sabar ini memang sesuatu kalau tidak dilatih itu akan susah. Makanya kenapa kita menghadapi berbagai macam permasalahan itu sebenarnya kita dididik untuk bersabar. Jadi semakin kita ditempah dengan berbagai permasalahan, semakin kita berpikir dan melatih kita untuk menghadapinya, itu juga salah satu bentuk dari kesabaran. Jadi orang sufi mengatakan orang sabar adalah orang yang berani menghadapi kesulitan. Orang sabar Yang berani menghadapi kesulitan. Itu orang sabar. Dihadapkan sebuah kesulitan kepada dirinya. Ya. Ketika dia berani menghadapi itu dan bisa tetap kuat untuk menghadapi Dan tidak berani, tidak menyerah, dia adalah orang yang sabar. Itu dalam orang sufi. Bagaimana dikatakan kita bersabar, Ustaz? Kan kadang-kadang manusiawi kalau kita tiba-tiba lagi kena cobaan, Ustaz, terus kita Ya. dalam hati kadang mengeluh Ya, begitu. mengeluh, Itu betul. termasuk kita bersabar Itu manusiawi tidak, Ustaz? mungkin, Kalau ya. kita di dalam hati, tapi kita tidak ungkapkan. Hanya dalam hati kan, ya Allah, kenapa begini sekali ya? Iya. Kayak begitu. Ya. Jadi mengeluh itu kan fitrah bagi manusia. Iya. Namanya manusia kan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Nah, karena kelemahan inilah wajar kalau ada manusia mengeluh. Cuma yang menjadi pertanyaannya adalah mengeluhnya sama siapa? Nah, kalau mengeluhnya kepada Allah, ya Allah, saya kondisiku begini, tolong dibantu. Itu menunjukkan bahwa dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia beriman gitu ya. Karena salah satu orang beriman adalah senantiasa butuh kepada Allah Nah, betul. Subhanahu wa taala. Kalau Termasuk barangkali sabar. dia mengeluhnya sama teman-teman, mengeluh sama teman-teman anak kos, sama ibu kos lagi, sama tetangga, bagaimana itu? Nah, kalau kita mengeluh sama orang lain cuma dua saja. Apa itu? itu, Ya, Ustaz? apa itu? Yang pertama diketawakan, Ai, Iya. yang kedua dikasihani. dikasihannya. Nah, Nah, itu sering terjadi tuh. enakan yang mana? Diketawakan atau dikasihani, Ustadz? Kayaknya dua-dua tidak bagus. Dua-dua tidak bagus ya. Diketawakan atau dikasihani, jangan ya. Makanya jangan. kalau kita mengeluh, kita pilih orang tertentu. Betul. Ya, orang-orang yang orang yang tepat, orang yang kita bisa percaya. Mengeluh pada ustadz, orang yang berilmu boleh.
Boleh. Boleh. Karena dia akan memberikan solusi. Solusi. Nah, beda kalau teman yang sama-sama Ai? dalam kehidupan sehari-hari yang Ayo. sudah tahu rahasia, Iya. yang dia bongkar rahasianya Betul. teman. Nah, itu yang terjadi. Bukannya memberikan solusi tambah dia bikin berat orang hidup. Betul. Paling dia bilang, sedangkan kau susah, apalagi saya. Ah, Atau tidak dia bikin kau tambah berat hidup. Tambah berat lagi ya. Kau bikin tambah berpikir lagi. Pengalaman, Senang dia melihat kau tidak enak begitu. Pengalaman kayaknya. Dan yang lebih aneh lagi, betul, manusia Ustaz. itu kalau dia lagi susah, dia susah sekali. Tapi ketika bertemu teman yang susah, dia rasa gembira. Oh, Kenapa? iya, Karena betul. merasa Ada sudah ada orang temannya yang Ada susah. temannya yang Ya, susah ada. juga. Ada tuh. Itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang tidak sadar ada dalam diri kita. Padahal sebenarnya kita ketika melihat teman susah, wasta'inu bisabri Bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dengan doa itu sebagai tempat kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain, Ustadz, selain itu yang tadi sudah Selain disampaikan. pahala, kita juga akan mendapatkan ketenangan. Orang yang sabar itu lebih tenang dalam hidupnya, ya. Kalau dalam ilmu jiwa itu Iya. namanya pragmatis. 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 Ya, jadi dia senantiasa itu kalau ada masalah yang lebih diutamakan adalah kesabaran dan ketenangan. Nah, jiwa yang tenang ini kalau menghadapi masalah itu biasanya dia akan berpikir bagaimana solusinya. Beda dengan orang Iya. yang tidak memiliki kesabaran, lebih memonjolkan emosionalnya, emosionalnya, ya. Emosional. Emosionalnya. Iya, iya. Akhirnya lebih banyak marah, Mm-mm. lebih banyak jengkel, Iya. bahkan menyalahkan orang lain. Nah. Padahal Di kota dia itu. sendiri yang melakukan. Agung, Ini kok tadi kadang-kadang- agak-agak tidak sabar, marah-marah begitu. Tenang kok rasa itu. Pasti terganggu ketenangan begitu. Kayaknya. Padahal Tidak, masih kurang bisa tadi dia cari penjual jalan kota yang Itulah, lain. padahal kalau sebenarnya dia jalani secara sabar tadi, Ustadz ya. Dia cari lagi di tempat penjual yang lain. Kok dapat itu jalan kota sama teh itu tadi itu? Itulah. Gara-gara Cuma yang karena lain, tidak ya. sabar, Ya. tidak tenang juga. Sebenarnya saya pikir itu teman-teman Ustadz. Saya mau belikan takjil apa, karena Oh, tidak dia saya dapat jadi memikirkan saya kita. merasa Memikirkan gagal kita. begitu. Tenang, sebenarnya di dalam kamar kita ada banyak snack. Cuman kita tekas keluar. Iya, Kita iya, tunggu Ustaz. kau yang belikan. Oke Ustaz, jadi ada ketenangan. Iya, ada gitu ya. ketenangan. Jadi penting kita melatih diri kita ini selama bulan Ramadan Iya. untuk memiliki kesabaran. Sabaran. Sabar dalam ibadah itu penting juga karena orang kalau tidak sabar dalam ibadah, sholatnya bisa cepat-cepat. Nah, terburu-buru Ya kan? Ustadz ya. Nah, kenapa? Karena terburu-buru, padahal dibutuhkan ketenangan. Yang kedua, kita harus sabar dalam menghadapi godaan. Nah, Itu ini yang kan susah itu Ustadz. godaan Godaan sekarang ini kan ini- kadang-kadang kita tidak cari, dia datang Datang sendiri. sendiri. Betul. Nah, ini masalahnya. Giliran kita cari-cari tidak muncul, tapi giliran kita tidak cari datang sendiri Datang itu sendiri. godaan. Kalau Apalagi dulu puasa, orang Bang. cari, kalau dulu orang mencari, Mencari, sekarang dia datang dia sendiri. datang. Kenapa? Karena kecanggihan. Kecanggihan. Kita buka handphone, so tergoda. butuh kesabaran di dalam itu. itu. Butuh kesabaran juga. Jadi buka HP itu Bismillahirrahmanirrahim. Supaya muncul kesabaran, supaya tidak sembarang diklik. Nah, ya itu sabar dalam menghadapi godaan. Yang ketiga, Iya. kita harus sabar dalam menghadapi sesuatu yang susah. Bagaimana itu Ustadz? Hidup ini kan berpasangan. Iya, kita kadang di atas, kadang di Kadang bawah, bawah, kadang kadang senang, di atas, kadang susah. senang, kadang Betul, susah. betul. Iya, Jadi kalau bilang mau senang terus, nah itu tidak mungkin. tidak mungkin. Sesultan apapun orang di luar sana pasti ada susahnya. sih, dia. Pasti ada susahnya. Iya kan? Cuma Ada dia juga tidak yang barusan cerita. ini. Betul, betul. Barusan juga ini, yang Sultan akhirnya masuk sel. Ya, gimana itu? Susah juga, ada berada di Ya. titik bawah dia saat Ya, ini. ya. Gitu ya. Jadi itulah. Sabar dalam kesusahan. Oke, sabar. dalam Apakah usaha. rezeki lagi berkurang, ya kan? Nah, yang keempat adalah sabar dalam menghadapi orang. Nah, itu paling ini susah itu, juga. Ustadz. Karena kadang-kadang kita menghadapi orang ini, kita yang sabar, dia tidak sabar. Ya. Akhirnya terganggu juga kesabarannya kita. Jadi Muncul ikut tidak- juga. Ikut juga, karena berpengaruh. As-sahibu sahibun. Orang berteman itu seperti magnet. Iya. Ada daya tarik. Nah, kalau komyu sabar, itu akan membuat juga diri saya sabar. Betul. Karena berteman. Tapi kalau berteman dengan orang yang tidak sabar, Iya.
ikut-ikut juga dia tidak Kalau bersabar. begitu Juga, Ustadz, betul. mulai sekarang kita baku teman terus setiap hari saja ya. Biar enak juga kita ini baku teman Supaya sama kita ikut Ustadz, baku bawa Ustadz. dengan Ustadz. Insya ya kan? Allah. Cuman Ustadz yang akhirnya terpengaruh dari kita. Jangan sampai. Itu yang bahaya, bahaya itu. Itu bahayanya. Bahaya. Kita mungkin dapat sisi baiknya dari Ustadz, tapi Ustadz dapat sisi buruknya dari kita. Terpengaruh nanti Ustadz. Makanya dalam sebuah riwayat, Iya, Ustaz. seorang sahabat bertanya, Mm-mm. "Ya Rasulullah, saya berada di lingkungan orang-orang yang bisa membuat saya jadi tidak bagus. Ah. Apa yang saya lakukan?" Ya. Maka Nabi bilang, ada dua hal yang kau lakukan. Yang pertama, kamu sabar, kemudian merubah lingkungan itu menjadi baik. Oke. Ya, itu yang pertama. Ya. Kalau kita berada di lingkungan yang kurang bagus, baik. Kita menjadi cahaya di ya, lingkungan itu menjadi ya. cahaya di lingkungan kita, Betul. sekitar Buruk, kita. kita yang jadi bawa Jadi kebaikan ke dalam. kita Ya. menjadi pengubah. Ya. Nah, itu kalau kita sanggup. Kata Nabi, kalau tidak sanggup, Tinggalkan. maka tinggalkanlah Ah. tempat itu. Cari tempat yang lebih bagus. Kenapa? Karena kalau tidak sabar, dengan godaan-godaan Ya. lingkungan, itu bisa mempengaruhi bukan dirinya sendiri saja, Ya. tapi bisa juga anak-anaknya, bahkan istrinya. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin jadi kita toksik, racun, tinggalkan. Ya. Iya kan? Atau Lebih- mengubah toksik mengubah toksik itu. Kalau kita tidak mampu mengubah toksik itu, kita Tinggalkan. tinggalkan. itu, kita tinggalkan. Oke, Kan jadi- banyak kejadian itu, Remus. Saya mau berubah dia, Ya, dia ini banyak jadi merubah. supaya dia jadi lebih baik, toh. Iya. Ternyata dia jadi lebih buruk kita, Pak. Jadi memang Itu sebaiknya fakta ya, fakta. Iya, sebaiknya fakta, kita Ustaz. dulu yang berusaha untuk menjadi cahaya di lingkungan kita, tapi kalau memang kita tidak mampu, mendingan kita tinggalkan itu Keluar dari dan sana. supaya kita tidak ikut terjerumus juga Betul. seperti itu ya. Keutamaan lainnya Ustaz, Ya, dari selain sabar itu. sabar ini, orang sabar itu selalu beruntung. Masya Allah. Jadi Beruntung, bukan Ustaz. hanya bukan Itu hanya dijanjikan di dunia, itu, dijanjikan bukan itu. hanya Ustaz. di dunia, bahkan di akhirat pun ada. Dijanjikan diberikan. itu. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, Wahai orang-orang beriman, ya, bersabarlah. Nah, jadi kita orang beriman ini disuruh bersabar. Jangan bilang saya orang beriman tidak mau bersabar, harus bersabar. Wasabiru, dan tetap teguh untuk bersabar. Warabitu, dan berpegang teguh. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung. beruntung. Jadi tidak usah khawatir kalau kita sabar Insya dalam Allah. kondisi, termasuk sabar dalam taat, dalam menghadapi godaan, insya Allah kita akan termasuk orang yang beruntung. Itu yang Masuk akal ini yang disampaikan juga sama Ustadz, dan itu sudah tertera juga di dalam Al-Quran Ya. gitu ya. Anggap nih Agung sama Widya dan juga pemirsa kita mungkin dihadapkan pada satu kondisi. Ya. Kalau kondisi ini mungkin menjadi satu racun atau yang bisa mencelakakan kita. Kalau kita sabar menahan diri untuk tidak terjerumus itu, kita akan menjadi orang beruntung yang tidak akan terjerumus ke dalam hal itu, berarti gitu ya. Jadi memang Betul, betul. kesabaran itu perlu dilatih. Jadi sabar untuk menghadapi cobaan, Betul. sabar untuk ya macam-macam tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz. termasuk naik kendaraan. Naik kendaraan. Nah, Iya, kalau tidak sabar kita bisa nabrak orang. termasuk orang yang suka klakson terus baru 1 meter suka klakson, 1 meter suka klakson. Masih lampu. Biar orang lewat begini saya tit. Masih tandanya lampu merah sama artinya itu apa? klakson. Tidak sabar. Oh tidak sabar. Iya. Banyak juga orang begitu tidak sabar itu. Belum apa-apa, baru 5 meter dia berjalan, coba klakson lagi dia. Belum lampu hijau sudah baklakson. Nah Klakson. itu. Masih lampu merah. Gas. Padahal kita tidak mau lama-lama di situ juga. Iya, tapi tidak mau. Baru menyala ini, baru kuning mau ke hijau, pit. Kau pikir kita mau jalan juga ini? Akhirnya kita tidak sabar juga. Tidak sabar, ngomel. Ngomel. Ah, itu namanya terpengaruh. Terpengaruh. Iya. Aduh, masih menjadi orang-orang yang terpengaruh kita ini. Harus dilatih lagi. Minimal kesabaran. jadi orang pengaruh. yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Tapi ya baik ya. Baik. Ustaz ya. Insya Allah. Nah ini di bulan puasa kita sudah masuk di hari ke-10. Oh begitu ya. Iya kan, tentunya di hari ke-10 itu cobaan sudah mulai semakin, kan kita menjalani bulan puasa ini semakin lama semakin banyak juga cobaan ini. Dan biasanya seiring dengan itu ada sebagian yang imannya semakin tebal, Iya. ada yang sebagian imannya makin kesini malah justru makin menurun. Iya. Bagaimana caranya kita untuk bukan memastikan, tapi untuk membuat diri kita ini sepanjang bulan Ramadan 30 hari ini betul-betul bisa konsisten untuk menjaga emosi, menjaga kesabaran Ya, itu, Ustaz. betul itu. Jadi begini, konsep
konsep dalam hidup untuk mencapai, termasuk dalam ibadah ya. Iya. Itu dalam surah Al-Fatihah dinyatakan iyyaka na'budu Wa wa iyyaka nasta'in. Jadi kita sudah bertekad iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau lah kami menyembah. Kita bertekad untuk berpuasa, kita bertekad untuk sholat, kita bertekad untuk bersedekah. Tetapi harus diingat wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi tidak bisa mengandalkan diri. Saya kalau bulan Ramadan sabar saya akan tinggi. Tidak bisa. Tetap juga memohon kepada Allah. Jangan takabur. Ya, jangan takabur dalam ibadah. Dalam ibadah. Dalam ya. ibadah tidak bisa mengandalkan diri kita bahwa kita ini akan Kuat tidak saya ada- ini, kuat akan sudah. kuat, ya. Jago saya ini, jago. Sama dengan sahabat, ya. Ada sahabat Nabi, dia mengatakan begini, seandainya saya di dalam kamar di ruangan gelap, Iya. kemudian di kamar itu ada seorang wanita yang hitam, maaf ya, yang kurang cantik, Iya. jelek, saya tidak jamin iman saya. Ini sahabat loh. Iya. Di dalam ruangan yang gelap ada wanita yang jelek, dia tidak menjamin imannya kalau akan tergoda. Nah, itu sahabat. Bagaimana dengan kita? Ya, di dalam ruangan. Iya. Yang bukan muhrimnya. Ya, terus Jadi bagaimana sudah itu? Makanya penting minta pertolongan dari Minta Allah. pertolongan Makanya kepada harus Allah. juga supaya minta kita tolong tetap kepada Allah. dijaga. Tidak bisa mengandalkan keimanan kita. Jadi tidak boleh takabur. Tidak boleh takabur. takabur, ya. Bahwa kita ini kuat, kita ini bisa kuat, kita di jalan ini. Harus tetap memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, harus Dan- tetap. Dan di situ pun juga sabar kita itu ada enggak trik atau tips Ustadz dari hari ke hari di bulan puasa ini selama 30 hari itu kita betul-betul naik tingkatan kesabarannya kita dari hari ke hari itu. Ya, jadi sabar itu berawal dari melatih diri. Melatih diri. Kita mulai dari diri sendiri. Ya, kita melatih untuk beraktivitas lebih tenang. Ya, kita melakukan urusan kita selesaikan dengan rapi, lebih teratur. Itu juga menguji kesabaran. Iya. Karena kalau kita bekerja tidak beres, misalnya berantakan, itu kan menunjukkan bahwa kita tidak sabar dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kembali kepada diri sendiri. Lalu mulai dalam keluarga. Jadi kalau sudah dalam diri kita sendiri, mulai dari Ke keluarga. ring 1. Ring 1, Ya. seterusnya. Terus melebar lagi. Akhirnya sabar itu sudah menjadi karakter dalam diri kita. Kalau dia sudah menjadi karakter, dia menjadi mendarah daging dalam tubuh kita. Jadi apapun yang kita hadapi, respon kita langsung dengan kesabaran. Kesabaran. Tapi ketenangan. kalau dia belum mendarah daging, nah ini yang berat. Karena dia baru mulai start dengan kesabaran. Jadi salah satunya adalah kita ibadah, kita jaga baik-baik. Karena ibadahlah yang membuat diri kita untuk kembali menjadi orang bersih. Tapi jujur Ustadz ya, kita semua di dalam kos-kosan ini, semua ini lantai 1, lantai 2, lantai 1, lantai 2, lantai 3, bagas semua orang. Gas ya. Orang kayak bilang nasoa-soa. Nah, aduh Ustadz, ini saya tahu Ustadz ini pasti mau melanjutkan aktivitas lagi di luar sana. Saya tahu ada jadwal juga di masjid ini, so tinggal setengah jam lagi kita. Setelah lagi Lama berbuka. lagi. siap-siap di Berbuka masjid. bersama dengan Pak RT. Oh, dengan Pak RT. iya. Kita diundang juga sih, cuma dilarang sama ibu kos. Dibilang lebih baik kamu di dalam kos-kosan, jangan keluar. Kasih bersih tuh kos-kosan. Begitu juga ibu kos. Ustadz, jadi closing statementnya Ustadz terkait dengan keutamaan sabar, Sabar, apalagi di bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Closing statementnya. Jadi kita harus menjadikan segala sesuatu menjadi tempat untuk bersabar. Apapun kondisi kita, ya. Sebagai pemuda harus tanamkan rasa kesabaran. Karena suatu ketika nanti kita punya istri, Betul. punya anak. Kalau dari muda kita tidak bersabar, maka ketika kita punya istri, punya anak, mereka akan menjadi orang yang terzalimi karena kita tidak dilatih untuk bersabar. Jadi sabar ini insya Allah ya, termasuk orang-orang yang beruntung dalam hidupnya. Apalagi menemukan istri yang sabar. Wah, itu Oh, luar Masya biasa. Allah. Memiliki istri yang sabar, Sabar. atau suami yang sabar. Surga itu rumah. Masya Allah. Surga. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Ustadz, terima kasih banyak Oke, Ustadz. iya. Ini kita tahu Ustadz punya jadwal ini padat. Padat.
Jadi minta tolong nanti kau dampingi Ustadz sampai betul-betul sampai di masjid itu. Karena Jadi sudah ditunggu sama RT juga. Butuh kesabaran Iya, juga sabar. mengantar ini. Butuh kesabaran juga. Makanya saya mau ikut Ustadz, siapa tahu ada jalan kontak di sana. Tapi jangan lupa kita closing dulu Boleh. pemirsa. Widya, kita closing dulu. Iya. Ya, ini pemirsa terima kasih banyak. Ini Anda sudah menyaksikan indahnya Indahnya Ramadan. Semoga obrolannya kita nih dengan Ustadz Faisal ini bisa memberikan pencerahan juga ya. Dan mempertebal kadar keimanan kita Amin. Dan intinya jangan lupa yang penting selalu tingkatkan kesabaran dalam menjalani sehari-hari. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar dan juga orang-orang yang beruntung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustadz Faisal terima kasih banyak. sama-sama. Semoga Terima kasih, Ustadz. di hari-hari ke depan, di puasa mungkin hari ke-15 atau hari ke-24, Ustadz punya waktu mampir lagi. Boleh, yang Boleh? penting disiapkan. Tenang. Ini sampai ada yang di kos-kosan ini juga, Widya ini pintar sekali memasak. Kelor, dia pintar sekali memasak. Oke, kita pemirsa sambil menantikan waktu berbuka puasa, terima kasih, kami pamit dulu dan semoga Anda di rumah juga sehat walafiat dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga, menikmati santap malamnya berbuka puasa bersama ya teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa. I was so far from you, yeah, to me you were so close. I wander lost in the dark. I close my eyes to